Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Coba Abu Taqwa Astan rahimahullah. Mari kita lanjutkan. Kita sudah sampaikan kemarin bahwa ada 3 ketukan khusus yang disampaikan di surat Fatir di awal-awal suratnya, yaitu wahdaniyah yang pertama, kesatuan penciptaan, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian bebas menentukan apapun yang dikehendakinya, termasuk juga menciptakan malaikat. Yang kedua adalah bahwa rahmat hanya dimiliki oleh Allah, hanya Dia yang bisa menahan atau memberikan rahmat kepada manusia. Yang ketiga adalah bahwa Allah lah pemberi rizki, pemberi nikmat. Tidak ada Tuhan ilah selain Dia. Kita lanjut di ayat yang keempat surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. Jika mereka mendustakan engkau ya Rasulullah, maka sesungguhnya sudah didustakan rasul-rasul sebelum kamu, dan kepada Allah lah kembali semua urusan. Ini arah pembicaraan sekarang berbeda ya. Di ayat keempat ini pembicaraan kepada Rasulullah SAW ya, bahwa kalau mereka menolak Anda, itu dari dulu juga ada yang menolak Rasul, gitu maksudnya. Wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Kalau mereka nolak, ada zaman-zaman waktu itu, zaman-zaman jadul, orang-orang yang menolak Rasul. Enggak usah khawatir gitu ya. Terhadap orang-orang yang menolak Rasul ini enggak usah khawatir. Kenapa? Karena urusan dakwah, jalan menuju Allah, mengajak orang menuju kebaikan, itu adalah sarana saja, wasilah saja. Sementara hasil itu Allah yang tentukan. Ya. Jadi tidak ada rasa sedih ketika mereka tidak mau. Ya. Jalanin terus saja. Ini penyemangat juga kepada Rasulullah SAW dan kepada penerus Rasul, termasuk kita yang dengarin. Ya. Kita yang mendengarkan ini adalah penerus Rasul. Jadi belibet ya. Kenapa? Karena kita sudah menerima amanah ini. Ya. Kita sudah menjadi dai, karena seluruh Muslim adalah dai, penyeru kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang menolak, santai aja, nggak usah pusing. Karena di zaman-zaman jadul, zaman-zaman dulu juga ada yang menolak, bahkan berusaha untuk menghancurkan penyerunya. Ya. Beberapa nabi bahkan dibunuh. Ya. Nggak cuma melecehkan, nggak cuma menghina, nggak cuma membuli nabi. Ya. Bahkan mereka berusaha untuk menghancurkan Nabi. Bahkan ada yang terbunuh ya. Jadi ini penyemangat kepada Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW, bahwa ada orang-orang yang menolak Rasul.
Pak, kalau sekarang di masa sekarang ada gak yang menolak Rasul? Ada, ya. Ada orang-orang yang berbeda keyakinan. Ada juga orang-orang yang berusaha menghancurkan agama ini. Ada yang 24 jam gimana mereka itu berpikir supaya agama ini hancur. Ada. Pak, kalau orang Islam ada gak yang berpikir begitu? Bisa jadi, karena ada yang munafik juga kan. Yang munafik memanfaatkan agamanya untuk kepentingan dia pribadi. Wa iyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Wa ila Allahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Aman, ya. Yang menolak dia akan merasakan di dunia seperti apa. Ya. Bahkan di zaman-zaman dahulu itu ditampakkan langsung, ya, dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Quraisy tidak dihancurkan semua, ya. Sebagian ada yang mendapat kehancurannya di perang Badar, ada juga di perang-perang Ahzab, ada juga di beberapa perang lainnya, ya. Begitupun perang Khaybar, ya, pengusiran Bani Qunaiqa dan sebagainya. Ya. Mereka mendapatkan itu, ya. Di salah satu pengusiran Bani Qunaiqa kalau nggak salah, ya, orang Yahudi itu, ada beberapa Yahudi yang diusir, ya. Di antaranya itu ada saya lupa Bani Qunaiqa atau siapa saya lupa. Nah, jadi ketika mereka tertawan, ya, Sa'ad bin Mu'az itu menyampaikan bahwa mereka yang menjadi pasukan perang dibunuh gitu, ya, karena mereka berkhianat, ya. Nah, terus dikumpulkan tuh para lelaki-lelaki yang menjadi pasukan perang Yahudi pada saat itu, ya. Nah, kemudian dibawa satu-satu ke satu tempat. Orang-orang yang lain pada nanya, itu ngapain ya orang-orang dibawa satu tempat? Pemimpinnya sampai ngomong begini, itulah kamu tuh orang-orang ini, orang-orang Yahudi ini. Nggak tahu orang yang dibawa ke satu tempat tuh nggak balik lagi, ya dibunuh lah di sana gitu. Itu mungkin dia didengar juga sama beberapa kaum muslimin yang menjaga mereka, ya. Jadi mereka mendapatkan juga tuh azabnya lah di dunia ini, ya. Ada beberapa yang mendapatkan azab langsung, ya. Ada juga yang mungkin ditunda sampai dia selesai yang betul, kezaliman dia betul-betul sudah sampai di puncaknya, ya. Seperti Fir'aun misalnya, kan zalim banget tuh, anak-anak laki-laki dibunuhin, disembelih, ya. Ya, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dia menyembelih anak laki-lakinya dan membiarkan anak perempuannya. Semakin lemah Bani Israel. Padahal karena itu aja ramalan bahwa Firaun akan dihancurkan oleh anak laki-laki Bani Israel. Tapi ya itulah makar, ya. Allah yang membuat makar. Manusia membuat makar, membuat perencanaan kezaliman, tapi Allah lah yang membuat makar terbaik. Wa makaru wallahu khairul makirin. Allah membuat perencanaan terbaik. Coba itu Musa bisa lolos itu bahkan sampai ke istananya dia. Ya. Jadi wa ilallahi turja'ul umur, urusan Allah. Gitu. Mau pamannya Nabi gak bisa dapat hidayah, ya. Kemudian mungkin ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang mungkin kenal sama dia tidak bisa dapat hidayah, tetangganya, pamannya, ya. Bahkan istrinya Nabi Lut tidak bisa dapat hidayah, anaknya Nabi Nuh tidak bisa dapat hidayah, ya. Bapaknya atau bapak angkatnya Ibrahim alaihissalam pun tidak bisa dapat hidayah. Itu urusan Allah.
kembali kepada Allah. Tugas kita, tugas Rasul adalah menyampaikan, menyeru kepada Allah. Selesai. Ayat selanjutnya di ayat 5. Surat Fatir. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqo fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, ya, sesungguhnya janji Allah itu hak, benar. Ya. Janganlah kehidupan dunia melalaikan kamu, dan janganlah juga yang biasa menipu kamu melalaikan kamu dari Allah. Ya. Memperdaya kamu. Siapa yang menipu kamu? Setan. Ya. Nah, ini disampaikan satu pernyataan dari Allah bahwa janji Allah pasti benar. Janji pada orang-orang beriman pasti benar. Janji pada orang-orang yang beringkar, yang musyrik, yang kafir pasti benar. Bahwa orang-orang beriman akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kabar gembira baik di dunia ataupun di akhirat. Begitupun yang ingkar. Itu pasti benar. Ya. Bagaimana orang-orang yang bertakwa bakal yaj'allahu makhraja, diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu pasti benar. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau kita bertakwa, beriman, bertakwa, ikut kepada Allah dan Rasulnya, Allah kasih jalan. Fahuwa hasbuh, dia akan mencukupi kita. Kadang-kadang kan begitu ya, kita ini sih pekerjaan saya halal Pak, tapi kok saya nggak naik-naik gajinya ya. Gaji mungkin nggak naik, tapi rezeki bisa saja bertambah. Nah, jangan berpikir bahwa rizki itu sama dengan gaji, rizki sama dengan uang. Bukan, rizki sama dengan gaji, sama dengan uang, sama dengan disenyumin tetangga, sama dengan mendapatkan istri yang soleh, anak yang soleh, sama dengan mendapatkan lingkungan yang bagus. Itu rizki, sama juga mendapat teman yang membantu dia, itu rizki. Jadi rizki itu luas, ya. Termasuk mendapatkan sarana kehidupan yang baik, minum dan sebagainya, makan. Itu rizki, bukan cuma uang. Jadi rizki tidak sama dengan uang, tapi rizki sama dengan ada uang, ada investasi, ada emas, ada rumah, ada kuda, ada apa? Ada hewan, ada teman juga rizki. Sampai mudah untuk mudah untuk berhutang pun rizki loh, jangan salah. Kita mudah mendapatkan hutang, rizki. Mudah-mudahan kita punya kekuatan untuk mengembalikan hutang. Itu pun rezeki, kan Allah yang memberi jalan. Ya. Dan itu janji Allah. Kalau kita pegang ini, istiqomah ini, ya. Seperti salah satu nasihat yang diberikan Nabi, ya. Amantu billah tsumma istaqim. Engkau berimanlah kepada Allah, kuatlah engkau memegang din ini, lalu istiqomah, jalan terus gitu. Maksudnya istiqomah kan gitu ya, jalan terus. Maka kata Nabi, Allah menyukai amal-amal yang walaupun sedikit tapi dia tetap jalan terus, ya. Istimrar, terus menerus. Dan ini yang berat, ya. Terus menerus sholat 5 waktu, terus menerus berusaha ke masjid, ya. Terus menerus menjaga lisan, terus menerus menjaga agar harta yang dia dapat itu dari halal, ya, jalan yang halal. Terus menerus menebar senyum, terus menerus menjaga hubungan dengan anak, dengan istri, dengan mertua, dengan tetangga, ya, dengan bos, ya, dengan sahabat-sahabatnya, ya. Itu kan harus istiqomah, tuh harus kuat, ya. Jadi janji Allah itu benar, ya. Begitupun janji Allah itu benar bagi orang-orang yang menolak Rasul,
yang menolak mendapatkan din ini, ya, yang dalam hatinya masih ragu-ragu, padahal la raiba fihi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran ini. Masih ragu-ragu, oh iya, nyari yang nyari yang haram aja susah gitu. Wah, ini jangan. Ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kehidupan dunia itu menipu kamu, melalaikan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah dunia ya. Kan kita kan sebagian dari kita ukurannya dunia sih repot. Kalau calon mertua didatengin calon mantu, nanyanya macam-macam. Kerja di mana? Motornya apa sih mereknya? Emang udah punya tanah buat rumah? Nggak usah mikir kayak gitu. Kalau mertua sudah melihat calon mantu itu dia sholat, nomor satu, dia sholat, kemudian tidak melakukan hal-hal yang nggak benar, mabok dan sebagainya, kelihatan bahwa dia juga mau berusaha baik, udah terima, nggak usah ditanya latar belakang. Latar belakang mah nanti Allah kasih, nggak usah takut. Ya, kadang-kadang kan begitu tuh ukurannya. Bahkan ada sebagian orang yang merasa rendah diri untuk melamar seseorang gara-gara dia status sosialnya tinggi. Status sosial tinggi itu di dunia. Kenapa disebut status sosial tinggi? Karena biasanya orang-orang memandang hartanya di banyak tempat, bukan cuma di sini. Ya, di banyak tempat tuh begitu. Makanya salah satu penolak Rasul itu kan ngomongnya begitu. Saya lebih banyak harta dan anak saya, anak buah saya lah, anak kandung saya. Hartanya lebih banyak. Kenapa saya harus percaya sama Anda? Anda itu diikuti orang-orang miskin. Ya. Bahkan pernah saya sampaikan kalau perlu, ya, kata Abu Jahal dan teman-temannya itu, singkirin dulu tuh orang miskin dari tempat kamu tuh, baru saya mau ngobrol dengan kamu. Aduh. Ya. Kalau standar kehidupan kita adalah ukurannya harta, mirip Abu Jahal, ya, mirip Abu Lahab. Dan itu yang menipu teman-temannya Qarun ketika mengetahui betapa kayanya Qarun. Ya, kita udah sampaikan waktu ya. Andaikan aku seperti Qarun, betapa indahnya hidupku. Qarun dibenamkan. Aduh, alhamdulillah ya, aku tidak ngikut orang-orang kayak Qarun. Seperti dibenamkan seperti orang-orang kafir. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya kan begitu ya, ketika ada orang datang lewat, kemudian ditanya gimana pendapat kamu terhadap orang itu. Wah tuh kalau orang itu melamar pasti diterima lah gitu, ngelamar anak gadis orang pasti diterima, kelihatan dia. Sementara ada satu lagi yang lemah, wah kalau itu mah susah. Kata Nabi, yang susah itulah yang Allah ridhoi ya. Karena kadang-kadang begitu. Jadi nggak usah pusing lah, kita nggak punya harta itu nggak usah pusing. Ya, santai aja. Allah menciptakan perut kita, pasti diisi lah, masa nggak diisi? Ya. Jadi, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dunia itu memang bisa menipu kita. Ya. Kita nggak punya sesuatu, melihat teman kita begitu, ada ngiri kita. Ya. Iri itu cuma dua hal saja, ilmu yang bermanfaat sama harta yang diinfakkan di sedekah. Ya, boleh tuh iri kita tuh, sama ilmu yang bermanfaat, pendidikannya tinggi dan dia berusaha untuk memanfaatkan ilmunya, memberi kepada yang lain, ya, sehingga dia bermanfaat. Begitupun kita boleh iri sama yang punya harta tapi dimanfaatkan untuk beramal. Ya. Amalnya tak putus-putus, sehingga doa orang itu tak putus-putus kepada dia, itu yang enak tuh. Ya, makanya betul, kita boleh bercita-cita kaya, boleh, ya, tapi kaya tapi soleh. Jangan kaya tapi medit, buntut gasiran. Ya. Jangan terpesona dengan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah ada kamu terpengaruh atau terpedaya
melalaikan Allah dari yang suka memperdayamu. Siapa yang suka memperdayamu? Setan. Aduwwum mubina. Setan itu musuh abadi yang harus kita ingat terus. Kita diintai terus, kita berusaha dibelokkan terus dari jalan Allah oleh musuh abadi kita, yaitu setan. Setan mungkin gak senang nih dengar berita kayak gini. Waduh, saya dikasih tahu lagi gitu. Karena apa? Itu musuh abadi kita. Kita harus waspada terus. Jangan-jangan ada bisikan-bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurinas nih kita. Ya, membisik di hati kita dengan bisikan-bisikan yang gak benar kan. Ya. Ali Tontawi itu salah satu ulama Mesir kalau nggak salah ya. Dia pernah menulis buku kecil. Saya pernah baca itu. Judulnya Sehari Bersama Setan. Betapa Ali Tontawi usianya 70 tahun waktu menulis buku itu, Sehari Bersama Setan. Mungkin teman-teman boleh juga tuh baca. Karena memang banyak cara. Banyak cara yang dilakukan setan untuk bisa menggoda. Dia sebutkan itu. Pikiran-pikiran dia, dan menurut dia ini pikiran-pikiran dari setan. Dia naik kereta, ya, duduk berhadap-hadapan. Ada gadis waktu itu yang ya mungkin pakaiannya sedikit terbuka. Bayangkan usia 70 tahun. Dia sudah ya mungkin sudah bau tanah lah kira-kira begitu. Itu masih juga sempat kepikir untuk melihat gitu. Ya. Sampai turun dari kereta pun ada lagi, ada caranya, banyak cara itu. Setan untuk mempengaruhi kita. Naudzubillah. Ya, itu kita harus kuatin bareng-bareng ya, termasuk saya sama. Ya, betapa beratnya kita untuk konsisten sholat berjamaah misalnya, itu juga berat. Ada aja caranya tuh diikat kaki kita tuh, macam-macam caranya tuh. Ya. Bentar deh, mau maghrib tapi tanggung kerjaan. Duh, kalau di lewat maghrib besok lagi diurusin, duit nggak bakal ngocor nih kalau gitu. Ya. Itu konsisten itu luar biasa, dan kita terus bertarung itu dengan setan. Ya. Ini perasaan waspada bahwa kita itu diintai setan, itu perlu kita dapat ya. Ya, ya karena mereka juga ya hizbus syaitan ya. Pasukan-pasukan setan itu banyak. Ada pasukan pembuat laki-laki dan perempuan cerai. Ada tuh. Ada tuh. Ya. Gimana caranya supaya keluarga ini hancur berantakan? Bapaknya pergi bertahun-tahun nggak mau pulang-pulang, ataupun mungkin istrinya yang selingkuh dan sebagainya. Ada cara-caranya itu. Dan kita harus waspada. Ya. Macam-macam cara-caranya itu. Ya, bagi yang punya tanah banyak, kemungkinan dia pengen nambah lagi tanahnya. Kalau perlu dikit-dikit itu dipotong ini apa namanya? Pinggiran tanahnya supaya nambah lagi ya. Dipapas gitu ya. Sawahnya dipapas itu sehingga nambah lagi dia. Banyak caranya. Apalagi mungkin di kalangan bisnis dan sebagainya ya. Kok kamu kayaknya usahanya maju terus sih? Dari mana ya kamu ya? Kok bisa kayak gitu? Apa secara gampang saya ke Pak ini, Pak X. Kalau datang ke dia mah lumayan lah. Maharnya juga nggak mahal. Wah, udah kacau nih, kedukun juga nih. Gitu. Ayat ke-6 ya, surah Fatir. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu syaitan. Bacanya sebenarnya syaitan. Kita udah biasa di Indonesia nyebutnya setan aja dah. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu adalah
bagimu itu musuh. Fattakhidhuhu aduwan, maka ambillah dia sebagai musuh. Artinya apa? Musuh abadi. Ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu mengajak golongannya menuju neraka sa'ir. Nah, ini kita diingatkan lagi musuh abadi kita sejak zaman Adam lah. Ya, dan musuh itu berusaha untuk menarik kita kepada ashabis sa'ir. Jadi kita sadar, waspada itu. Jangan masuk ke apa? Ashabis sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ya. Ambil dia sebagai musuh, bukan penasehat. Ambil dia sebagai orang yang harus perangi, bukan kawan yang harus mendampingi dia terus. Ya. Dalam satu kisah ada juga tuh. Nah, ini berbagai cara ya orang setan itu mempengaruhi kita ya. Orang yang alim dipengaruhi juga. Dari apa? Bisa saja dengan kealimannya dia menyombongkan diri. Oh, saya lebih baik dari dia. Saya itu lulusan ini, lulusan itu. Anda ini ilmu agamanya cetek. Aduh, jangan ngomong kayak gitu. Atau jangan berpikiran kayak gitu. Kenapa? Karena engkau diberi kesempatan menjadi alim, menjadi ulama. Itu kesempatan yang baik untuk menebarkan kebaikan. Bukan melecehkan, menghina, menyindir ya bahkan ya. Ustadz dengan ustadz ribut, kiai dengan kiai ribut, agamawan dengan agamawan ribut. Jangan. Kita harus ingat banyak orang-orang yang belum datang ke masjid. Banyak orang-orang yang baca Qurannya juga masih lemah. Banyak orang-orang yang suka mungkin memukul istri dan anaknya. Itu yang harus kita ingatkan. Banyak orang-orang yang dalam hari-harinya megang botol, pakai, kalau dulu main sesuatu pakai kartu, sekarang pakai handphone aja udah bisa. Pakai handphone, ngumpul bareng-bareng gitu. Astagfirullahaladzim, pas dilihat itu berbasis judi, berbasis apa, Masya Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan bertengkar sesama ulama ya. Sesama orang yang dapat kesempatan untuk berilmu banyak, jangan bertengkar. Masalah kita banyak banget gitu ya. Baru sebentar kemarin PPKM dibuka, udah mulai ada yang tawuran kan waktu itu ya. Pulang ke mana ya. Itu yang harus kita ingatkan. Berarti ada masalah di sekolah kita ini ya. Apakah pendidikan ruhaninya kurang ya, sehingga saling bangga-banggaan terhadap sekolahnya. Ada coretan di dinding itu, HBD sekolah X dicoret, kemudian disebutin bahwa sekolah X ini gembel lah, macam-macam. Astagfirullahaladzim, saya bilang, ini kalau anak yang udah nulis kayak gini tuh gimana akhlaknya ya. Jadi banyak masalah-masalah gitu ya. Tadi kembali lagi, orang ulama yang berilmu ada aja caranya itu. Ada juga yang diberikan atau dikasih contoh ulama yang ibadahnya lebih bagus. Dia ngiri, nggak cuma ngiri, kadang-kadang ngenyek. Itu mah cuma buat apa lagi. Kalau orang yang bukan ulama, yang jahil, yang bodoh gitu ya, ada lagi caranya setan itu mau mengajak dia. Ya. Udah kamu lakukan ibadah ini aja. Ibadahnya belum tentu dapat dari Allah dan Rasulnya. Ya, kalau saya melihat tuh cerita-cerita orang yang ngeruqyah tuh ya, banyak banget cara-caranya mereka tuh untuk bisa menyesatkan manusia. Bahkan pakai bahasa-bahasa Arab loh. Jadi jangan salah ya, bahasa-bahasa Arab yang ditempel di rumah kita ataupun nih bawa ini buat keamanan dan sebagainya, itu belum tentu dari Rasulullah. Jangan-jangan itu dukun ya, jangan-jangan itu adalah orang-orang yang nggak benar. Banyak cara-caranya itu. Saya ngobrol sama komunikasi via Facebook ya sama kawan, ada yang pelet ditaruhnya di boneka gitu. Pelet ditaruh di boneka, coba
pelet buat ayam atau lele, bukan. Ya. Banyak caranya mereka. Sekarang saya nggak ngerti ya, kalau ini misal ya, tidak mungkin terjadi kalau tidak dengan kehendak Allah. Dia melet seseorang ya, kemudian orang itu jadi milik dia, punya istri dan sebagainya. Kalau peletnya hilang gimana ya? Masa dia langsung sadar gitu, kenapa saya nikah sama kamu? Astagfirullah. Jadi alami aja lah, jodoh tuh udah Allah kasih, nggak usah khawatir ya. Ada yang sudah puluhan tahun, udah 35 tahun, menjelang 40 tahun dapat jodoh juga, jangan khawatir. Begitupun rizki, begitupun harta. Nggak usah khawatir. Dan ini memang pintu-pintu ya, ada pintu-pintu yang setan punya jalan ke kita. Pintu harta, pintu nafsu ya, pintu kekuasaan banyak ya. Dan ambillah ya, fattakhizuhu aduwa, ambil setan sebagai musuh, bukan penasehat ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan itu mengajak pasukannya, orang yang terpengaruh oleh dia, menuju neraka. Nah, kita ini mengingat, terutama buat saya ya, ini pengingatan juga buat saya. Karena apa? Dorongan luar biasa dari setan itu, masya Allah. Kita berlindung pada Allah, karena Allah lah yang menggerakkan hati kita. Berlindung, minta tolong sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya kata Nabi, ketika melihat orang bertengkar, ya, kata Nabi itu kalau tahu apa yang kalimat yang bisa membuat mereka reda, itu pasti reda tuh ininya, kemarahannya. Apa kalimat itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam, yang dikutuk. Ya. Jadi dalam marah, jangan-jangan ada setan di situ. Hati-hati tuh. Dalam marah, termasuk dalam sayang loh. Salah, jangan salah ya. Dalam sayang kita merasa sayang sama anak kita, tapi kita biarkan anak kita tidak sholat misalnya. Udah saya sayang, saya udah ngajak dia tapi dia nggak datang karena kasih sayang saya biarin aja dia sholat, dibiarin aja dia bangun jam 8, jam 10 pagi atau jam 12 siang tembus subuhnya ya, dia capek dan sebagainya. Jangan begitu. Dalam sayang bisa saja ada godaan setan, dalam marah juga ya. Termasuk dalam cinta ya, dalam cinta jangan-jangan ada godaan setan. Makanya ini bukan apa-apa ya, beberapa teman, termasuk teman-teman di kampung Astan ini kan, kadang-kala saya komen bukan apa-apa, karena lebih baik saya komen di sini di dunia. Ya, mohon maaf nih kalau teman-teman yang berkawan lewat media sosial, baik misalnya Facebook ataupun WhatsApp ataupun Instagram. Itu kadang-kadang saya komen bukan apa-apa, lebih baik di komen sekarang. Ya, dibanding nanti kalau udah sampai di sana nggak bisa komen lagi, nggak bisa like lagi, nggak bisa subscribe lagi, nggak bisa. Cuma sekarang. Ya, jadi mohon maaf kalau misalnya di media sosial pun saya komen, nggak apa-apa. Baik murid, baik orang, baik teman, saya komen aja yang menurut saya kayaknya nggak pas. Ada yang pasang pose, dia lagi di mana, bersama siapa, bukan suaminya dan sebagainya ya, atau belum sah menjadi istrinya, saya komen aja. Oh sudah nikah ya, gitu aja sih. Oh sudah nikah ya, supaya ingat bahwa ada adab-adab hubungan ya antara sesama manusia. Jangan sampai dijadikan sama semua ya. Seperti ya murim dan non murim itu harus diajarkan sama anak kita tuh, mana yang murim, mana yang non murim. Jadi tahu. Istri ada Puan Nur Asikin Abdul Malik, selamat datang. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya, termasuk kami ikut berduka ya terhadap saudara-saudara kita yang sedang
kebanjirannya, banjir besar ya di sana ya. 20 orang lebih kalau masalah meninggal ya. Mudah-mudahan jadi penyemangat kita lagi bahwa ada satu ini Tuan, bagus yang share itu kawan saya yang dari Thailand ini ya, Pak Hakim. Jadi di Malaysia ini saya cerita sedikit ya. Di Malaysia itu ini agar kita menjaga bahwa harta itu gampang sekali hilang ya. Ada rumah, kayak saya nyebutnya rumah Upin Ipin karena dia panggung ya. Ada rumah ya. Amin, terima kasih Puan. Semoga hari ini lebih baik ya insya Allah. Jadi ada rumah, ini mungkin pengalaman bagi kita juga ya di Indonesia ya. Ada rumahnya kayak Upin Ipin, rumah panggung. Tapi saya lihat rumah itu mewah gitu ya, bagus kelihatannya, kayu-kayunya juga dipelitur bagus lah, cakep gitu. Nah khusus rumah bagian rumah lainnya itu pakai kayu, bagus tempatnya, kayak villa lah gitu ya. Kemudian satu saja yang pakai beton itu tangga rumahnya pakai beton, pakai keramik tile gitu. Kemudian di bawah rumah itu ada 5 mobil, mobilnya sedan semua itu, ya SUV ya, sedan ya, jenisnya sedan. Ada 5 mobil, cantik tempatnya gitu, villa aja lah bahasa kita itu, ya kayak bungalow gitu ya, villa. Nah di gambar sebelahnya, wah ini yang saya sedih lihat. Gambar sebelahnya ini itu kelihatan ada sungai. Di sungai itu ada tangganya berwarna pink karena waktu itu. Nah ternyata apa? Itulah banjir yang terjadi di sana. Dalam waktu sekejap saja, rumah yang begitu megah, begitu mewah, begitu mahal, mungkin berapa ringgit, berapa rupiah yang dikeluarkan untuk itu. Ya. Itu hilang semua, mobilnya juga hilang. Yang ada cuma tangga, Masya Allah ya. Cuma tangga doang, jadi gampang aja disapu. Kalau banjir biasanya mobilnya tetap ada ya. Ini hilang semua, betapa besarnya bau ya. Jadi ini kita harus yakin ya bahwa kapan saja harta kita bakal hilang gitu ya. Apalagi kita ya di Indonesia juga termasuk sabuk api ya, banyak gunung yang bisa berbahaya, ada longsor, ada banjir bandang ya. Sama sih di mana-mana begitu. Artinya jangan kita terpengaruh terhadap apa? Terhadap dunia ini, karena kuat banget dunia itu. Narik kita itu. Kuat banget. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang pengikut setan, yang mengajak pengikutnya masuk ke neraka saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.